Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kali ini kita akan bahas lagi kelanjutan komik Magic Emperor-nya. Nah, kita kali ini di part 86, yang mana sebelumnya itu kita sudah mendengarkan arc pertempuran antara keluarga Luo dan pasukan kerajaan Inurong gitu ya. Dan akhirnya keluarga Luo itu menang dalam pertempuran itu tanpa perlawanan yang berarti. Dengan pasukan boneka buatan Zovan, semua penjaga serigala akhirnya dipaksa bertekuk lutut, hingga akhirnya Yunhai memaksa Tuo Badiesan untuk mengakui kekalahannya. Sedikit cerita bahwa awalnya part ini tuh sebenarnya mau Ane gabung bersama dengan part 85 kemarin. Cuma karena menurut Ane ini part itu alurnya beda ya, memang punya cerita sendiri, jadi pada akhirnya nggak Ane gabungin. Ya karena itu jadinya part kemarin itu cuma 45 menit. Ya menurut Ane sih daripada Ane gabung tapi gantung, menurut Ane mending dipisah. Karena menurut Ane part kali ini tuh menarik kalau dijadikan satu seperti ini. Jadi seperti yang kalian lihat, ini di luar jadwal update, berarti ini adalah bonusan. Maka selamat menikmati dan kotak donasi ada di kolom deskripsi. Kita masuk ke part 86. Part kali ini Ane ambil dari bab 499 sampai dengan 453. 90123, 5 bab. Di ibu kota kekaisaran, saat ini para pelayan sedang sibuk mendekorasi dan menata ruangan di dalam istana. Sepertinya akan ada perayaan kali ini, tapi sepertinya itu hanya untuk acara internal saja dan tidak ditujukan untuk rakyat. Jadi mari kita cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di kekaisaran. Langit sudah berubah menjadi gelap dan bulan tampak damai di atas. Lalu di dalam aula yang tadi siang didekor, kini terlihat beberapa orang penting yang ada di sana. Yang pertama tentu saja itu adalah kaisar sendiri. Dia duduk di tengah di kursi kekaisaran. Selain itu di sana juga ada pangeran pertama, Yuencong, dan juga Yongning, yang mana mereka kini tampak duduk di sisi kanan dan kiri di hadapan kaisar. Kaisar kini tampak menatap ke depan dan melihat ketiga anaknya itu. Matanya tampak hangat, lalu dengan sedikit tawa dia berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunku, tapi sungguh berbeda dengan perayaan tahun lalu yang terakhir kali. Meski perayaan kali ini itu jauh lebih sepi dan hanya ada kita, aku merasa senang. Akhirnya aku bisa berkumpul bersama dengan keluargaku. Sudah lama sekali aku tidak merasakan momen ini." "Benar sekali, Ayah. Anda disibukkan dengan urusan kekaisaran dan hanya memiliki sedikit waktu luang. Sungguh kami merasa beruntung bisa berkumpul dengan Anda hari ini," kata pangeran pertama sambil membungkuk. Lalu setelahnya Yuencong pun ikut membungkuk. Sedangkan Yongning, dia masih tampak marah dan enggan untuk mengikuti ataupun memberikan hormat pada kaisar. Melihat tingkah putrinya ini, kaisar tampak tersenyum. Lalu kaisar kembali menatap pangeran pertama dan berkata, "Pangeran, aku tahu kau adalah pria yang taat pada etiket kekaisaran. Tapi hari ini itu hanya kita, jadi kita bisa sedikit mengabaikan itu dan bersikaplah sebagai keluarga pada umumnya." "Baik, Ayah, saya akan mengikuti keinginan Ayah," kata pangeran yang kemudian membungkuk lagi. Lalu sama seperti sebelumnya, Yuencong tampak mengikutinya lagi. Dia sungguh terlihat seperti orang yang bodoh dan tidak punya pendirian. Ketika kaisar melihat formalitas ini, dia hanya bisa menghela nafas lagi. Meski dia itu sudah meminta pangeran, tapi rupanya pangeran masih tetap sulit untuk menyingkirkan etiketnya. Ini sungguh berbanding terbalik dengan Yongning yang jauh lebih jujur. Kaisar bisa melihat bahwa Yongning benar-benar memperlakukan dirinya sebagai seorang ayah dan bukan sebagai seorang kaisar. Mungkin karena hal itu juga, kaisar jauh lebih menyayangi Yongning dibandingkan ketiga putranya. Setelah itu kaisar kemudian menatap Yongning. Dia tersenyum dan berkata, "Yongning, apa kamu masih marah pada ayah? Ini sudah hampir setahun.
apa kamu masih tetap merasa kesal? Tentu saja, bagaimana aku bisa melupakan kalau ayah membawa pasukan kerajaan Inurong kemari dan menyakiti rakyat sendiri? Bukankah wajar jika aku marah? Kata Yongning dengan wajah yang kesal. Kaisar kini tampak memandang Yongning dan berkata dengan samar, "Yongning, aku hanya tidak ingin kamu menjadi kotor karena terlalu memahami masalah ini. Jadi aku tidak berniat untuk menjelaskan apapun padamu. Namun aku berharap bahwa kamu bisa mengerti satu hal. Ayah melakukan ini semua juga untukmu, untuk masa depan dari seluruh keluarga kekaisaran." Kaisar kembali terbatuk beberapa kali. Yongning yang mendengar ini segera menoleh dan tampak khawatir. Tapi meski begitu, dia masih belum bisa memaafkan tindakan ayahnya. Ketika Kaisar melihat ekspresi wajah Yongning yang khawatir, dia kini merasa lega. Meski Yongning itu marah padanya, tapi ternyata Yongning itu masih peduli padanya. Karena hal itu, Kaisar kemudian tersenyum dengan wajah yang puas. Setelah itu Kaisar kemudian menatap ke depan lagi dan dia berkata, "Pangeran Chong-er, apa kalian ingat pesta ulang tahunku tahun lalu? Saat itu begitu meriah dan semua orang ikut merayakannya. Tapi kenapa hari ini begitu sepi? Bagaimana menurut kalian?" Keduanya kini tampak terdiam sejenak. Mereka menyadari bahwa itu adalah hal yang normal. Toh saat ini memang perang sedang berlangsung dan banyak orang yang sedang berduka. Maka sangat wajar kalau perayaan kali ini hanya dilakukan dengan keluarga inti saja. Tapi mereka menyadari sesuatu, bahwa jika Kaisar bertanya seperti ini maka pasti ada makna tersembunyi. Karena itu pangeran kemudian memberanikan dirinya dan menjawab, "Saya pikir ini semua karena kita adalah tawanan dari kerajaan Inurong. Ini adalah keputusan yang ayah buat setelah melihat setiap situasi yang terjadi di kekaisaran. Lagi pula, jika kita mengadakan pesta besar saat kita dalam situasi ini, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan bahwa kita bukan tawanan kerajaan Inurong, melainkan mungkin saja kita akan dianggap sebagai sekutu kerajaan Inurong. Jika itu sampai terjadi, maka rakyat akan kecewa dan tidak lagi percaya dengan Kaisar." Mendengar ini Kaisar tampak tersenyum dan sedikit mengangguk. "Pangeran pertama, kamu selalu bijaksana dan penuh perhatian. Tapi tidak perlu terlalu memikirkan hal kecil seperti itu sebenarnya." Mendengar perkataan Kaisar, hati pangeran jatuh dan wajahnya menjadi suram. Meski itu adalah pujian, tapi pangeran pertama menyadari bahwa ada makna lain dalam kata-kata ayahnya itu. Bahwa alasan yang dia berikan bukanlah alasan utama kenapa Kaisar hanya mengadakan pesta kecil kali ini. Pangeran kini tampak menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan erat. "Chong-er, lalu bagaimana menurut pendapatmu?" kata Kaisar yang kemudian menatap Yuanchong. Yuanchong kini tampak mengerang sedikit dan wajahnya berubah menjadi serius. Dia kemudian tampak mengepalkan tangannya dan berkata, "Menurutku, ayah melakukan ini karena tidak ingin menimbulkan keramaian. Terutama ayah baru saja menyingkirkan para pemberontak itu. Ayah ingin membangun kepercayaan rakyat dan fokus pada pembangunan dari semua kekacauan yang sudah terjadi. Ayah juga ingin mengisi kekosongan politik milik para pemberontak yang telah ditangkap. Dengan begitu ayah bisa membawa kebahagiaan bagi rakyat jelata dan membalikan semuanya seperti masa lalu." Mendengar ini Kaisar mengangguk dengan puas dan tersenyum. "Bagus sekali Chong-er, kamu memiliki pandangan ke depan yang sangat bagus." Kaisar kemudian tertawa. Melihat respon Kaisar ini, kini pangeran tampak menjadi semakin kesal. Dia menundukkan kepala dan ekspresinya tampak suram. Dia akhirnya menyadari bahwa pertanyaan ini ditujukan untuk menguji pemahaman mereka tentang kebijakan yang akan Kaisar ambil di masa depan, bukan kebijakan yang Kaisar ambil karena situasi yang sedang terjadi. Dengan begini Kaisar akan jauh lebih condong pada Yuanchong. Kini tampak sekali pangeran pertama tidak puas dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah yang suram.
Setelah itu kaisar dan putra-putranya tampak menikmati jamuan ulang tahun kaisar. Dan di sana hanya Yongning yang tampak cemberut dan minum sendirian. Dia enggan memperhatikan ayahnya yang dia cap sebagai pengkhianat. Melihat hal ini, kaisar tidak marah pada Yongning. Dia melihatnya dengan penuh kasih sayang, seolah dia melihat anak anjing yang polos. Namun tiba-tiba kaisar batuk dengan suara yang keras dan darah menyembur dari mulutnya. Segera kaisar memanggil pelayan untuk membawakan obat miliknya. Pelayan dengan sigap datang dan memberikan obat itu. "Silakan yang mulia, minumlah obat Anda." Kaisar segera mengangguk dan meminum obat itu dalam satu tarikan nafas. Kaisar menghirup panjang dan kaisar kembali batuk dan memuntahkan darah berwarna hitam. "Obat ini beracun," kata kaisar sambil menggertakkan giginya. Yuencong terkejut dan segera bergegas memeriksanya. Sedangkan Yongning yang dari tadi mencoba untuk mengabaikan kaisar segera berlari dengan wajah ketakutan. Kini Yongning segera menghampiri ayahnya dan menangis. "Ayah kaisar, tidak, bagaimana obat itu bisa beracun?" teriak Yongning. Sekarang Yongning dan Yuencong langsung menatap semua pelayan yang ada di sana. Wajah mereka berubah menjadi gelap. Jujur saja itu sangat menakutkan. Bahkan itu hampir membuat para pelayan kencing di celana. Bagaimana tidak, membunuh kaisar dengan menggunakan racun itu adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Jadi wajar kalau para pelayan itu menjadi panik. Namun tiba-tiba suara tawa terdengar. "Ayah, kamu sudah terlalu tua. Sudah saatnya kamu turun tahta. Tolong segera berikan dekretmu," kata pangeran pertama yang kini tampak berdiri dengan senyum penuh kemenangan. "Jadi itu kamu," kata kaisar dengan tenang, seolah-olah dia itu tidak terkejut sama sekali. Tapi pangeran pertama tidak menyadari hal itu. Dia masih tetap bangga dan mengatakan, "Benar, itu adalah aku. Aku tahu bahwa ayah meminum 7 ramuan setiap harinya, dan aku menyelipkan racun untuk segera mengakhiri kepemimpinanmu." "Kenapa? Kenapa kakak pertama? Kenapa kamu sampai tega meracuni ayah?" teriak Yongning sambil menangis. Kini Yuencong pun tampak menatap pangeran pertama dengan tatapan dingin. Pangeran pertama kini tampak menyeringai dan berkata dengan santai, "Yongning, ayah sudah mengatakan bahwa sebaiknya kamu terus bersikap sederhana dan tidak tahu akan hal-hal semacam ini." "Tidak, aku ingin tahu. Aku ingin mendengar alasanmu. Sampai-sampai kamu tega membunuh ayahmu sendiri," teriak Yongning dengan penuh amarah. Pangeran pertama menatap Yongning dengan tatapan dingin lalu mencibir. "Baiklah, jika kamu memang ingin tahu, maka aku akan mengatakannya. Aku hanya membunuh kaisar dan mengambil posisi yang seharusnya menjadi milikku. Lagi pula sejak awal, ayah tidak pernah menganggapku sebagai putranya sendiri. Kami semua adalah bidak catur yang ada di tangannya." "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu kepada ayah kaisar? Bahkan sekalipun ayah membawa pasukan kerajaan Inurong kemari, itu karena kepentingan keluarga kekaisaran. Lantas bagaimana kamu bisa mengatakan hal sekejam itu?" teriak Yongning yang kini tampak marah. Tapi pangeran pertama memandang Yongning dengan tatapan jijik. Lalu dia kemudian menoleh ke arah kaisar dan bertanya dengan wajah yang suram, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak tanyakan saja pada ayah? Apa yang kukatakan itu adalah sebuah kebenaran atau bukan?" Yongning tampak terkejut dan segera menoleh untuk menatap kaisar. Tapi kaisar kini tampak tetap diam untuk beberapa saat. Dan kemudian kaisar menatap pangeran lalu berkata, "Oh pangeran, apa yang telah kulakukan padamu hingga kamu menjadi semarah ini? Kenapa ayah tidak langsung mengatakan yang sejujurnya? Apa ayah masih mau menguji pemahamanku lagi?" kata pangeran sambil menatap kaisar dengan sinis. Lalu dia kemudian tertawa dan mulai bicara lagi. "Baiklah, akan kuungkap semuanya. Aku tahu bahwa ayah telah memberikan gelar putra mahkota padaku.
Tapi ayah sebenarnya tidak pernah berpikir untuk menyerahkan posisi kaisar padaku. Ayah hanya menjadikanku sebagai tameng untuk adik ketiga. Kini Yuencong tampak agak terkejut karena kali ini namanya dibawa-bawa. Tapi dia masih belum berkomentar dan masih mendengarkan. Kaisar kini tampak sangat tenang dan tidak berniat menyangkalnya. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Lanjutkan." Posisi putra mahkota adalah posisi yang paling rawan dan menjadi target dari semua sisi. Ayah tentu memahami ini, dan ayah sengaja memberikanku posisi putra mahkota sejak awal untuk mengalihkan perhatian semua orang dari adik ketiga, sehingga pada akhirnya dia dapat bergerak dengan aman tanpa gangguan, kata pangeran pertama. Lalu kemudian dia melanjutkan, "Selain itu, sebagai seorang kaisar, seharusnya kaisar memahami semua urusan kekaisaran, baik besar maupun kecil. Dan selama beberapa dekade terakhir, ayah hanya mengutus adik ketiga pergi ke berbagai tempat. Memang seperti Anda melakukan ini karena membenci adik ketiga dan tidak ingin melihatnya. Meskipun dia sudah bekerja dengan sangat keras, tapi ayah selalu mengirim dia pergi. Semua itu hanya karena satu alasan, bahwa ayah sedang mengasingkannya dan mencoba melindunginya. Semua yang ayah perintahkan padanya juga bertujuan untuk melatih ketajaman dalam mengambil keputusan. Dengan begitu nantinya dia akan menjadi pangeran yang hebat dan lebih unggul dariku. Dan pada akhirnya aku akan disingkirkan oleh ayah sendiri," kata pangeran pertama dengan tatapan yang tajam. Kini baik Yongning maupun Yuencong tampak melihat kaisar, tapi kaisar tidak sedikit pun mencoba untuk membela diri. Sampai akhirnya kaisar membuka mulutnya. "Pangeran, kamu memang pandai, tapi sayangnya bahkan jika aku di ujung kematianku, aku tidak akan pernah menyerahkan tahta ini padamu." Mendengar ini pangeran kemudian tertawa. Bagaimana bisa ayah masih belum mau menyerahkannya? Apa ayah masih mencoba untuk membohongiku lagi? Aku tahu di ulang tahun ayah yang sebelumnya, ayah sudah memutuskan siapa penerus ayah. Pada saat itu ayah menghadiahi adik kedua senjata dengan makna bahwa dia akan menjadi penjaga kekaisaran. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar sama sekali. Sedangkan ayah memberiku kata-kata yang indah dan membuat aku bahagia. Tapi ayah hanya ingin aku menjadi putra mahkota sampai kaisar yang baru terpilih. Tapi apa itu benar-benar akan membuatku bahagia? Tentu tidak. Aku sungguh menginginkan posisi kaisar, tapi ayah hanya memanfaatkanku. Lalu saat adik ketiga memberikan hadiahnya, ayah bahkan tidak memberikan apapun. Awalnya aku tidak memahami makna di balik tindakan ayah ini. Karena itu, aku memastikan supaya ayah tetap memberikan hadiah pada adik ketiga. Tapi ayah tidak mau melakukannya. Karena pada dasarnya, tidak ada hadiah apapun yang pantas untuk kaisar. Karena semua yang ada di kekaisaran adalah milik kaisar sendiri. "Kakak pertama, kamu pasti salah paham. Aku yakin itu hanya lelucon dari ayah. Bagaimana bisa kamu menyimpulkan seperti itu?" teriak Yongning. Dia kini menjadi sangat marah. Sedangkan Yuencong masih tetap diam, dan seolah-olah ada kilatan cahaya misterius di dalam bola matanya. Kini kaisar tampak memandang pangeran pertama dan menghela nafas panjang. "Pangeran, apakah ini juga menjadi alasanmu mengirim pembunuh berulang kali untuk menyingkirkan adik ketigamu?" "Apa?" Yongning tampak terkejut dan tidak percaya. "Kakak pertama, kamu ingin membunuh kakak ketiga?" Kini pangeran pertama menyeringai dan tidak menjawab. Tapi sikapnya ini sudah menjadi bukti semua kejahatannya. Sedangkan Yuencong kini masih tampak tetap tenang, seolah dia itu sudah tahu semua itu sejak awal. Lalu kaisar kini tampak menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya aku telah mengetahui masalah ini sejak lama. Pangeran terus-menerus mengirimkan pembunuh untuk menyingkirkan Chong'er. Bahkan saat pertama kali aku mengirim Chong'er ke Gunung Angin Hitam, pembunuh itu juga mengejarnya sampai di sana.
Bahkan di dalam perjamuan ulang tahunku tahun lalu, percobaan pembunuhan itu menjadi semakin gencar. Tapi Chong Er sama sekali tidak membuka mulutnya untuk mengatakannya padaku. Meski aku tahu kalau dia juga telah memahami semua ini. Bukankah begitu, Chong Er? Benar, Ayah, kata Yuen Chong sambil mengangguk dengan wajah yang tegas. Kaisar kini tersenyum tipis dan dia berkata, "Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku, meskipun kamu sudah mengetahui semua ini?" "Saya tidak memiliki buktinya, jadi saya tidak mengatakan apapun," kata Yuen Chong dengan senyum masam. Mendengar ini Kaisar pun mengangguk dan tersenyum lagi. Seorang pria memang harus memiliki kesabaran untuk melakukan segala sesuatu. Ini juga adalah jalan dari seorang kaisar yang sejati. "Pangeran, kamu mengatakan bahwa aku lebih suka pada Chong Er." "Ya, ku akui bahwa itu memang benar. Tapi apa kau tahu kenapa aku menyukainya? Itu karena kamu terlalu terobsesi dengan etiket dan kau tidak sabaran. Seharusnya kau paham bahwa untuk mengalahkan lawanmu, kamu harus melakukan segalanya dengan hati-hati dan menyelesaikannya dalam satu pukulan. Jika tidak, lebih baik kamu tidak melakukannya. Tapi sayang sekali, kamu melakukan itu berulang kali dan tidak pernah berhasil sekalipun. Kamu tidak bisa menyingkirkan adik kecilmu sampai hari ini. Jujur saja melihat ini membuat aku merasa kecewa." Mendengar ini pangeran pertama tampak terkejut dan wajahnya tampak suram. Kini dia menggertakkan gigi dan menahan amarahnya. Kini Yongning masih menatap ayahnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia kembali berkata, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa ayah membiarkan kakak pertama mencoba membunuh kakak ketiga?" Kini Kaisar tampak tersenyum dan memandangnya. "Yongning, ini adalah alasan kenapa ayah tidak ingin kamu tahu terlalu banyak. Kursi kaisar itu hanya ada satu, dan hanya ada satu penerus yang bisa menempatinya. Dia tentu adalah orang yang telah berjuang dari awal sampai akhir. Dan setelah dia menempati itu, maka dia berarti telah menyingkirkan semua saingannya. Maka pada akhirnya nanti, dia pasti mampu mengendalikan alam semesta, dan dialah yang bisa menjaga keluarga kekaisaran kita tetap utuh di masa depan." Lalu kini Kaisar tampak menghela nafas lagi dan wajahnya tampak sedih. "Sejujurnya aku juga tidak tahan melihat anak-anakku saling membenci dan mencoba untuk membunuh satu sama lain. Tapi ini adalah jalan surga, dan yang terkuat akan menjadi kaisar yang sejati. Dengan begitu di masa depan pemenangnya akan memimpin kekaisaran untuk mencapai era baru yang lebih makmur." Mendengar ini, Yuen Chong tampak mengangguk dan dia masih tetap tenang. Tapi Yongning masih tidak bisa mempercayai semua ini dan air matanya tampak mengalir di pipinya serta tidak mau berhenti. Kini yang ada di dalam pikiran Yongning hanyalah kekecewaan. Dia tidak percaya bahwa keluarganya ternyata sebusuk ini. Ayah yang menjadikan anaknya sebagai pion. Saudara-saudaranya saling mencoba untuk membunuh satu sama lain. Dan bahkan anaknya juga mengincar nyawa dari sang ayah. Apakah kasih sayang hanya sebuah mitos di dalam keluarga mereka? Itu yang membuat Yongning merasa sangat kecewa. Tapi tiba-tiba suara tepuk tangan menggema di aula itu. Suara itu berasal dari pangeran. Kini dia tampak tertawa. "Ayah, apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir memang layak untuk menjadi kaisar dan menempati kursi naga yang agung. Dan sekarang, karena ayah sangat bijaksana dan bisa menilai semua situasi ini, silakan keluarkan dekret kaisar dan biarkan putramu ini menjadi kaisar berikutnya." Mendengar ini Kaisar pun tertawa. "Pangeran, pernahkah aku mengatakan bahwa kamu layak untuk menempati kursi naga ini?" Ejek Kaisar. Pangeran masih tersenyum dan berkata dengan dingin, "Tentu saja, sesuai dengan kata-katamu, siapapun yang bertahan sampai akhir
maka dialah yang pantas untuk menjadi kaisar. Sekarang akulah yang akan berdiri sampai akhir, dan karena itu sudah layak dan sepantasnya bahwa tahta ini jatuh ke tanganku. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku masih belum selesai bicara di sini, potong kaisar. Ini kaisar tampak sedikit tertawa dan kemudian berkata lagi, Pangeran, kamu memang memiliki perisai yang kejam. Kamu juga tidak sembrono seperti pangeran kedua. Tapi pikiranmu masih terlalu sempit. Kamu tidak tahu luasnya dunia, dan kamu tidak pantas untuk mendapatkannya. Seorang kaisar itu harus memiliki pandangan yang bagus untuk masa depan. Bahkan itu sudah terbukti di pertanyaan pertamaku tadi. Pandanganmu tidaklah sebagus seperti pandangan Chong Er. Omong kosong. Ini bukanlah ujian. Lagi pula siapa yang tahu tentang kebijaksanaan nasional yang ayah buat? Kata pangeran dengan penuh amarah. Tapi kaisar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata dengan ekspresi yang jijik, Inilah poin lain yang membuatmu tidak layak untuk menjadi seorang kaisar. Kau bahkan tidak memiliki pandangan dari seorang kaisar. Kau tidak bisa menebak isi hati orang lain. Maka pada akhirnya kau tidak akan bisa memberikan kebijakan yang terbaik di masa depan. Seorang kaisar harus memiliki pendapat yang bagus berdasarkan kemungkinan yang akan terjadi dan membuat rencana untuk masa depan. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu hanya fokus pada apa yang kamu inginkan sekarang. Cukup ayah. Sekarang kamu berada di ujung tanduk kematianmu. Jangan mencoba berdebat denganku. Cepat serahkan kekaisaran padaku, teriak pangeran pertama. Kini kaisar tersenyum dingin dan kemudian dia berkata, Pangeran, kau tidak layak duduk di atas tahta. Pengawal. Begitu kaisar mengatakan ini, segera 5 penjaga di Ranah Visidewa melompat dan berdiri di depan kaisar. Tapi pangeran pertama tampak tidak terkejut dan justru mengejek. Ayah, sejak kamu berniat menghancurkan Zovan dan keluarga Luo, kamu telah kehabisan kekuatan tempur di sisimu. Bahkan penjaga naga dan Raja Hantu pun pergi ke medan perang. Sekarang ayah hanya memiliki ahli di kelas teri. Apakah ayah pikir bisa melawanku? Majulah, kalahkan mereka. Segera setelah pangeran pertama mengatakan itu, suara angin melesat dan segera 10 sosok yang kuat muncul di belakang pangeran pertama. Mereka adalah para master di Ranah Visidewa, dan jumlah mereka ada 10 orang. Dengan begini, jelas bahwa pangeran lebih unggul dari segi jumlah. Tapi kaisar tampak tidak panik. Dia hanya mengatakan satu kata dengan suara yang dingin, Maju! Segera setelah itu para penjaga kaisar bergegas maju dan melawan bawahan dari pangeran pertama. Segera aula itu berubah menjadi arena berdarah. Meski para ahli di sisi kaisar tidak mungkin bisa menang, tapi mereka tidak takut pada kematian. Jadi mereka terus memberikan perlawanan sampai akhir. Sedangkan pangeran pertama kini tampak menyeringai, seolah dia telah memegang tiket kemenangannya kali ini. Wajahnya tampak acuh tak acuh menatap kaisar dan kedua adiknya. Kaisar kini melihat kedua anaknya dan berkata, Chong Er, Yongning, pergilah dari sini. Di belakang singgasanaku ada jalan rahasia. Putar saja tuas di dekat kursi dan kalian bisa membukanya. Kalian harus segera pergi. Di ujung tempat itu aku menyimpan slip giok milik kaisar. Ambillah itu dan kemudian tunjukkan pada Marskal Tuoba. Aku yakin sekarang mereka telah mengambil alih keluarga Luo dan mengalahkan Zovan. Sekarang mereka juga pasti sedang dalam perjalanan kembali menuju ibu kota kekaisaran. Setelah itu dengan bantuan mereka, kalian bisa membangun ulang kekaisaran dan setelah selesai, berikan saja 1/10 bagian yang telah kujanjikan. Perlahan saat ini kaisar tenaganya mulai menipis. Wajahnya juga menjadi semakin pucat. Yuencong, tubuhnya kini tampak gemetar dan menatap kaisar dengan penuh warna yang kompleks di matanya.
Ayah, sudahlah, aku tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang aku telah menyingkirkan satu rintangan untukmu. Jadi segera pergilah dan bawa adikmu, kata kaisar sambil tersenyum. Ayah! Yongning berteriak keras dan dia menangis. Namun kini Yuanchong tampak menatap kaisar dengan penuh kasih. Dia enggan meninggalkan ayahnya sendiri yang sedang sekarat. Tapi sekali lagi kaisar membentaknya. Chong-er, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi dari sini. Kau juga harus melindungi adikmu. Yuanchong tampak merenung sebentar lalu kemudian menarik nafas dalam-dalam dan matanya berubah menjadi tajam. Yuanchong kemudian berkata dengan suara yang tegas, Ayah, aku tidak akan pergi, karena kakak pertama tidak akan bisa mengalahkanku. Kaisar kini tampak terkejut ketika menatap Yuanchong yang berubah dalam sekejap. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh anaknya itu. Lalu tiba-tiba suara angin mendesing dan sebuah tebasan pedang seperti menembus kehampaan. Lalu tiba-tiba kepala dari 10 ahli bawahan pangeran pertama jatuh ke tanah dan darah segera mengalir di lantai. Semua orang kini tampak terpana. Bahkan pangeran pun tampak sangat terkejut. Apalagi saat pangeran pertama melihat orang yang baru saja datang itu. Orang itu berpakaian putih dan memegang seruling giok di tangannya. Dan siapa lagi dia kalau bukan sang penjaga naga, Fang Qiubai, sang dewa pedang seruling giok yang tiada tara. Tuan Fang, kenapa kamu ada di sini? Seharusnya kaisar memintamu pergi dan membantu pasukan dari kerajaan Ninurong. Apa ayah juga mengatur semua ini? Kata pangeran dengan penuh ketidakpercayaan. Di sisi lain, kaisar sendiri juga tampak keheranan dan dia berkata, Tuan Fang, bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah aku tidak meminta kamu untuk kembali? Ayah, akulah yang meminta guru untuk kembali. Tiba-tiba Yuanchong berkata dengan tegas. Kini dia tampak jauh lebih bermartabat daripada sebelumnya. Lalu Yuanchong pun berkata, sesungguhnya ini juga adalah hari di mana aku akan bertindak. Dan guru telah memutuskan untuk membantuku untuk menjalankan semua rencanaku. Kini kaisar tampak terkejut dan memandang Yuanchong untuk waktu yang lama. Lalu kaisar tampak tersenyum pahit dan berkata, Chong-er, aku telah membaca banyak orang di dalam hidupku. Bahkan bisa kukatakan kalau semua orang bermain di atas telapak tanganku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata orang yang tidak bisa kutebak adalah dirimu. Chong-er, kamu benar-benar putraku yang baik, kata kaisar sambil menggertakkan giginya. Kini air matanya tampak mengalir dan itu entah ekspresi senang atau justru sedih. Hanya kaisar yang bisa memahaminya. Kini Yuanchong tampak tegas dan kemudian dia berkata, Ayah, Anda sendiri yang mengatakan kalau ingin berburu maka lakukan dalam satu gerakan. Atau jika tidak, maka tidak sama sekali. Sekarang setelah bersembunyi untuk waktu yang lama, aku akan menyelesaikan ini dalam satu gerakan. Kamu memang benar, ini sungguh adalah pukulan yang tidak bisa dihindari, kata kaisar sambil menghela nafas panjang. Wajahnya kini tampak agak suram. Di sisi lain dia sangat senang karena putranya bahkan jauh lebih baik dari harapannya. Sekarang ada rasa iri di dalam hatinya karena kaisar tahu bahwa Yuanchong telah melampaui dirinya. Selain itu kaisar sungguh tidak menduga ini, lantaran selama ini Yuanchong itu selalu menyembunyikan dirinya di balik sikapnya yang bodoh. Karena itu kaisar juga berpikir kalau anaknya ini juga bergerak sesuai dengan prediksinya. Tapi ternyata dia justru memberikan kejutan yang luar biasa. Dan sekalinya Yuanchong menunjukkan taringnya, dia langsung merobek segala sesuatu yang ada di hadapannya. Jika pangeran kedua tahu akan kejadian ini, dia juga pasti tidak bisa menahan rasa sakit hati karena selama ini dia sudah dibodohi oleh sikap bodoh dari adiknya itu.
Kaisar kini tampak menghela nafas dan berkata, "Jadi Chong-er, apa kamu juga sudah tahu kalau kakakmu itu berniat untuk meracuni ayah?" Yuencong kemudian dengan agak ragu-ragu mengangguk. "Saya juga memiliki mata-mata di dalam jajaran pelayan. Jadi secara alami saya juga mengetahui hal ini. Tapi, bukankah ayah sendiri juga mengetahui tentang masalah ini? Lagi pula, ayah telah menghitung semuanya. Jadi mana mungkin ayah tidak tahu kalau ayah akan diracuni? Ayah hanya bisa diracuni karena ayah memang ingin diracuni. Bukankah begitu?" Begitu Yuencong selesai mengatakan ini, pangeran pertama dan Yongning keduanya tampak terkejut dan tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Sedangkan Kaisar dengan senyum masam, dia tampak menghela nafas lalu menjawab dengan riang, "Benar, aku juga mengetahui itu. Tapi aku juga tahu pada batas tubuhku sendiri. Dan itu juga tidak jauh dari hari ini. Jadi aku memutuskan untuk mengakhirinya hari ini. Lalu dengan memanfaatkan momen ini, aku bisa menarik pangeran pertama dari posisinya karena telah membunuh kaisar. Dengan begitu, jalanmu untuk menjadi kaisar di masa depan akan sangat mulus." Ketika sang pangeran mendengar ini, dia kemudian segera berkata dengan wajah yang sedih, "Ayah, aku juga adalah putra kandungmu. Kenapa kamu begitu ingin menjebakku dan menyingkirkanku untuk adik ketiga?" "Kamu memang tidak salah, tapi ini adalah jalan surga. Aku tidak bisa membiarkanmu yang serakah untuk mengambil posisi kaisar. Karena itu hanya akan menyengsarakan rakyat dan membawa kehancuran pada kekaisaran di masa depan. Semua itu adalah sebab dan akibat, karena tidak akan ada asap jika tidak ada api. Jika kamu tidak meracuniku hari ini, mungkin aku tidak akan menyeretmu dalam skema seperti ini." Mendengar itu, Yuencong pun tampak mengangguk dan kemudian dia berkata, "Terima kasih atas pelajaran yang ayah berikan." "Tidak, aku tidak memberimu pelajaran kali ini," kata Kaisar sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya tindakanku hari ini adalah keegoisanku sendiri sebagai seorang ayah. Aku ingin memberikan pangeran kesempatan terakhir, tapi rupanya dia justru benar-benar memberiku racun di dalam obatku. Jadi pada akhirnya dia memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Di sisi lain aku juga penasaran, kenapa kamu memutuskan bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk membuka topengmu, Chong-er?" Yuencong kini tampak mengerang sebentar lalu dia berkata, "Saya juga melihat kondisi di sini. Jika memang kakak pertama tega untuk membunuh ayah, maka saya tidak bisa berdiam diri saja. Karena itu saya juga memutuskan untuk bergerak." Kaisar pun tertawa. "Aku benar-benar tidak salah untuk memilih orang. Kau benar-benar mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Dan ketika kau bergerak, maka kematian benar-benar berada di depan mata. Bahkan saat para kerabatku berdiri di hadapanku, aku menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Memang beginilah seharusnya seorang kaisar yang sejati," kata Kaisar sambil mengangguk dengan puas. Kini matanya dipenuhi dengan kekaguman. Pangeran pertama mau tidak mau menggertakkan giginya, karena dia merasa dipermainkan oleh kedua orang ini. Sedangkan Yongning saat ini tampak sangat kesal dan dia pun marah. "Gila, kalian semua benar-benar sudah gila." Setelah mengatakan itu, Yongning segera berlari keluar dengan air mata yang berurayan di pipinya. Lalu saat dia baru keluar dari aula, tiba-tiba dia menabrak seseorang dan kemudian jatuh ke belakang. Tapi kemudian sebuah tangan segera meraihnya dan menahan Yongning sebelum jatuh. "Oh, lama tidak bertemu, putri. Sepertinya sikapmu masih tetap sama seperti sebelumnya." Suara yang akrab kini terdengar di telinga semua orang yang ada di aula. Kaisar pun tampak terkejut dan hatinya benar-benar bergetar melihat pemuda yang baru saja datang. Yongning sendiri juga tampak stagnan. Dia tidak pernah menyangka siapa yang datang itu. Dengan mulut bergetar dia berkata, Suofan,
Zuofan. Melihat Zuofan, Yongning segera melompat ke dalam pelukan Zuofan dan memeluknya dengan erat. Kini dia tampak menangis sejadi-jadinya dan membuat Zuofan tampak linglung dan tidak tahu harus berbuat apa. Zhuang-Er yang kini berdiri di samping Zuofan tampak melihat adegan ini dengan perasaan cemburu di dalam hatinya. Karena itu, dia mencoba menarik pakaian Yongning dengan lembut dan menghiburnya. "Yongning, ada apa denganmu?" Yongning sama sekali tidak menjawab dan hanya memeluk Zuofan dengan erat. Di samping keempat macan Tianyu tampak keheranan melihat keberuntungan dari Zuofan yang tidak wajar ini. Mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa Zuofan itu selalu mendapatkan perhatian dari wanita-wanita yang cantik. Kini mereka pun semakin menghormati Zuofan. Di sisi lain, Yunhai tampak menghela nafas panjang setelah melihat adegan ini. Dia bersyukur lantaran kakaknya yang pencemburu itu tidak ada di sana. Kalau tidak, pasti sudah terjadi keributan besar di tempat itu. Dan selain itu, Tetua Li dan Tetua Qiu yang melihat hal ini juga tampak tertawa dengan maksud yang tersembunyi. Sekarang Zuofan tampak kebingungan meletakkan tangannya di mana. Lalu pada akhirnya, dia menarik Yongning dan mendorongnya ke belakang. Saat itu terjadi, semua orang benar-benar tercengang dan menjadi ketakutan. "Steward Zuo, apa yang Anda lakukan?" kata Tetua Li dengan panik. Zuofan kemudian menyerahkan Yongning pada Zhuang-Er dan berkata, "Putri sedang sedih, jadi dia menangis. Jika dia tetap bersamaku, dia tidak akan pernah bisa tenang." Sekarang semua orang menatap Zuofan dengan keheranan, lalu pada akhirnya menghela nafas panjang. Itu terjadi karena Zuofan benar-benar tidak peka, dan itulah yang mereka pikirkan. Kini Yongning dan Zhuang-Er sama-sama menatap Zuofan seolah mereka berdua itu ingin mengeluh. Tapi mereka juga tidak membenci apa yang Zuofan lakukan. Malahan mereka merasa bersyukur karena Zuofan melakukan ini. Sekarang Zuofan memimpin rombongannya memasuki aula itu dan membuat semua orang di sana kembali merasakan keterkejutan. Ketika Kaisar melihat Zuofan, kini dia menghela nafas panjang dan menutup matanya untuk sebentar. Kalah. Aku benar-benar kalah telak sekali lagi. Yuencong kini tampak memandang Zuofan seolah dia itu sudah menunggu-nunggu kedatangan Zuofan. Tapi dia sama sekali tidak mengatakan apapun. Setelah itu Zuofan memecahkan suasana yang canggung itu. "Halo Yang Mulia, akhirnya kita bertemu lagi." "Oh, tunggu. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada pertengkaran keluarga yang terjadi di sini?" kata Zuofan sambil tertawa. Semua rombongan Zuofan kini tampak menutup mulut mereka dan menahan tawa. Mereka sadar bahwa ini bukan lagi pertengkaran di dalam keluarga, tapi ini adalah kehancuran dari sebuah keluarga. Kaisar benar-benar mengabaikan kata-kata Zuofan. Lalu dia menatap Zuofan untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, "Karena kamu ada di sini, maka itu berarti Marskal Duo Batiesan dan pasukannya telah dikalahkan. Ini juga berarti bahwa penjaga naga dan Raja Hantu juga telah dikalahkan." "Ya, itu sudah sangat wajar, bukan? Semuanya berada di bawah telapak tanganku," kata Zuofan sambil tersenyum santai. Mendengar ini, alis Kaisar tampak bergetar. Sekalipun dia telah menebak semua ini, pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas panjang sekali lagi. Lalu, setelah beberapa saat, Kaisar kini kembali menatap Zuofan dan berkata, "Tapi Zuofan, aku telah mengenal kekuatan keluarga Luomu dengan baik, dan seharusnya kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membalikkan keadaan. Lalu bagaimana bisa itu terjadi?" Zuofan pun tertawa. "Itu tandanya Yang Mulia masih belum cukup mengenalku dengan baik," kata Zuofan sambil tertawa keras. Ya, apa yang Zuofan katakan itu memang benar. Kaisar hanya mengetahui kekuatan keluarga Luo di masa lalu. Sedangkan Kaisar tidak pernah tahu kalau Zuofan telah mengembangkan pasukan boneka dan juga mendapatkan bantuan dari 5 tetua sekte Moche.
Karena itu, jelas sekali bahwa perhitungan Kaisar tidak lagi valid. Lalu Kaisar kini kembali bertanya lagi, "Zofan, apa kamu sudah tahu tentang kerjasamaku dengan orang-orang dari kerajaan Inurong sejak lama? Dan apa karena itu juga kamu menjadi memiliki waktu untuk menyiapkan semua persiapan dan memberikan serangan balasan? Tapi jika memang iya, bagaimana bisa kamu mengetahui semua itu?" Senyuman misterius muncul dari wajah Zofan dan kemudian dia menunjuk ke arah Suang-er. "Sama seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Jika Anda bingung, maka Anda bisa bertanya pada imam besar. Jadi aku pun bertanya pada Suang-er tentang masalah ini. Lagi pula, Suang-er adalah asistenku. Dia yang menunjukkan garis takdir yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan dengan begitu, aku bisa menebak kerjasama di antara kalian," kata Zofan sambil tertawa. "Tidak, dia hanyalah gadis suci. Dia masih belum menjadi patriark keluarga Yun. Dia tidak mungkin bisa memahami fenomena surgawi sampai sedetail itu. Apalagi tentang kerjasamaku dengan kerajaan Inurong," kata Kaisar dengan wajah tidak percaya. Zofan pun mengangguk dan dia berkata, "Memang benar bahwa Suang-er tidak bisa melihat takdir sampai detail. Dia memang masih lemah. Tapi dengan kepandaian saya, skema ini tidak begitu sulit untuk dipahami." Zofan kembali tersenyum. "Akan kujelaskan sedikit. Sebelumnya, saat utusan kerajaan Inurong masuk ke ibu kota, seharusnya mereka menjadi masalah dan pihak mereka juga akan mendapatkan keuntungan di sini. Lalu, Sugeng Changfeng yang saat itu membawanya pun momentumnya meningkat drastis. Ini jelas masuk akal. Karena itu aku juga bisa menebak hubungan dari kedua kekuatan mereka. Dengan begitu juga keluarga Luo akan terus didesak sampai ke dasar. Terlebih fondasi keluarga Luo saat itu masih sangat lemah. Tapi ada yang mengherankan. Rupanya setelah pasukan kerajaan Inurong datang ke tempat ini, justru kekuatan yang mulia langsung meningkat secara drastis. Padahal kerajaan Inurong seharusnya adalah musuh bagi kekaisaran. Lantas, aku meminta Suang-er untuk memeriksanya lagi. Dan ternyata itu tidak berubah. Karena itu pasti ada skandal yang tersembunyi di balik kedatangan pasukan kerajaan Inurong dan kekaisaran. Setelah mengetahui ini, aku segera mengutus semua tetua keluargaku untuk mencari sumber daya dan menyiapkan pasukan untuk melawan kerajaan Inurong. Dengan begitu, kami sekarang bisa berada di tempat ini." Kaisar tampak mengutuk dengan wajah yang kagum. "Zofan, kamu memang sangat pintar. Kamu bahkan mendapatkan dukungan dari gadis suci. Kamu layak mendapatkan pencapaian ini." "Yang mulia, Anda terlalu berlebihan. Faktanya yang mulia adalah orang yang benar-benar pandai. Hanya saja Anda terlalu gegabah dan menyingkirkan orang-orang kepercayaanmu seperti imam besar, Dugu Santian, Sugeng Changfeng, dan yang lainnya. Karena itu, sekarang Anda berakhir seperti ini," kata Zofan sambil tertawa. Ketika Suang-er mendengar ini, dia tampak terkejut dan menatap Zofan. "Apa yang kamu katakan? Kakekku disingkirkan oleh Kaisar?" Zofan tersenyum dan dia berkata, "Suang-er, aku tahu bahwa kamu selalu penasaran siapa yang telah membunuh kakekmu. Tapi sebelumnya, waktunya tidak tepat untuk memberitahumu. Jadi pada akhirnya aku tetap diam. Dan sekarang aku membawamu ke tempat ini untuk menemui musuhmu dan membalaskan dendammu dengan tanganmu sendiri." Lalu Zofan menatap Kaisar dan berkata, "Benarkan yang mulia, Andalah yang telah membunuh Yun Xuanji dengan tangan Anda sendiri." Apakah itu benar?" Tampak Suang-er dan kebanyakan orang di ruangan itu terkejut. Kaisar sama sekali tidak menyangkalnya. Dia kemudian mengangguk. Imam besar adalah menteri paling penting di kekaisaran. Kita semua selalu meminta nasihat tentang segalanya padanya. Jadi dia tahu banyak tentang skema di dunia ini. Tentu dia juga tahu semua rencanaku, dan dia sangat menentangnya. Sampai akhirnya dia memilih untuk memihak Zofan. Dan karena itu aku menjadi tidak tahan lagi.
Zofan menarik nafas dan kemudian mengatakan, keluarga Yun selalu menganggap bahwa menyelamatkan dunia itu menjadi misi mereka. Mereka selalu mementingkan kepentingan rakyat jelata dan tidak segan untuk mengorbankan keuntungan pribadi mereka. Jadi ketika Yang Mulia ingin membawa pasukan kerajaan Inurong masuk ke dalam kekaisaran demi keuntungan pribadi, Imam Besar sangat menentangnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain lagi selain berpaling kepadaku dan mencoba untuk mengubah takdir. Dan untungnya, aku bisa mengatur semuanya dan menyingkirkan tulang keras milik anjing Inurong itu. Mendengar ini, Kaisar tampak tersenyum pahit dan tidak berdaya. Dia sungguh tidak menyangka bahwa pasukan terkuat milik kerajaan Inurong pun tidak bisa melawan Zofan. Namun sekarang, Suang-er tampak sangat marah dan tangannya mengepal dengan erat, seperti dia itu ingin membunuh Kaisar. Melihat hal ini, Dugu Feng tidak tinggal diam. Dia juga masih punya pertanyaan, jadi dia tidak boleh membiarkan Kaisar mati terlebih dahulu. Segera Dugu Feng menunduk dan berkata, "Nona Yun, mohon untuk tetap tenang. Selain Anda, juga masih ada yang marah pada Kaisar. Jadi biarkan kami juga menanyakan beberapa hal sebelum kematiannya. Mohon Anda untuk bisa mengontrol amarah Anda sekarang." Mendengar itu, Suang-er tampak mengerang sebentar lalu akhirnya mengangguk dan menekan amarah di hatinya. Kini Dugu Feng melihat dengan penuh rasa terima kasih. Setelah itu, Dugu Feng menatap Kaisar dan berkata dengan dingin, "Yang Mulia, ada sesuatu yang belum saya pahami di sini. Saya harap Anda mau menjawabnya dengan jujur. Jadi kenapa pasukan kerajaan Inurong bisa melintasi perbatasan dan masuk ke kekaisaran tanpa ada yang menyadarinya? Kami memiliki banyak pasukan yang ditempatkan di setiap perbatasan, dan pasukan kerajaan Inurong sangatlah banyak. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyembunyikan diri sampai-sampai kami tidak mengetahuinya?" Mendengar ini, Kaisar pun tertawa. Benar sekali. Bahkan setan tua Sugi Changfeng juga hanya bisa menyelundupkan 100.000 pasukan selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan dengan kuasaku sebagai seorang kaisar pun mustahil untuk melakukannya jika mereka harus melalui perbatasan. Zofan, kamu sangat pintar. Jadi apa kamu bisa menebaknya? Zofan tersenyum lalu mengatakan, "Batu negara kota 5 elemen." Mendengar ini, Kaisar tampak terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa Zofan langsung mengetahui hal itu. Lalu kini Dugu Feng juga tampak terkejut dan berseru, "Apa? Batu teleportasi yang digunakan saat turnamen 100 aliran itu?" Benar, batu itu adalah alat teleportasi yang misterius dan langka. Dengan menggunakan itu, orang-orang tidak akan menyadarinya sama sekali. Sedangkan Kaisar menggunakan kesempatan turnamen 100 aliran itu untuk membuat jalan bagi pasukan kerajaan Inurong. Itu juga alasan kenapa saat berada di Gunung Raja Binatang aku bertemu dengan salah satu anak dari Duo Batiesan. Lalu saat kita semua fokus pada pertarungan saat turnamen itu, Kaisar menggunakan batu ini untuk memindahkan pasukan kerajaan Inurong yang sebelumnya telah bersembunyi di Gunung Raja Binatang, kata Zofan dengan santai. Lalu Zofan menatap Fang Qiubai dan berkata, "Tuan Fang, seharusnya Anda adalah orang yang bertanggung jawab akan masalah ini. Anda tentu tahu semua detailnya." Fang Qiubai tampak merenung sebentar lalu kemudian mengangguk. Itu memang benar. Kemudian Kaisar pun bertepuk tangan dan tertawa. "Zofan, oh Zofan, aku benar-benar telah meremehkanmu. Tidak heran aku kalah total dalam permainan ini. Kamu bahkan telah melihat semuanya. Tapi aku sedikit penasaran, saat kau melawan gerbang kekaisaran, apa kau tidak takut jika aku tiba-tiba menyerang Gunung Angin Hitam dan keluarga Luo milikmu?" Tentu saja tidak. Karena rencana Kaisar adalah menyelesaikan masalah di dalam ibu kota terlebih dahulu. Dan karena itu, Kaisar tidak akan mungkin menyentuh urusan di luar ibu kota untuk sementara waktu. Setelah itu Zofan kembali tersenyum. Pasukan kerajaan Inurong adalah pasukan bantuan terbesar bagi Yang Mulia, dan Anda harus menyelesaikan pembawa misi kerajaan Inurong itu terlebih dahulu.
Dan meski Anda terlihat ingin membantu gerbang kekaisaran dengan mengerahkan penjaga naga, raja hantu hingga menteri dugu, tapi itu semuanya hanyalah kedok. Anda sebenarnya hanya ingin menyingkirkan Suge Changfeng dan Dugu Santian. Dengan hilangnya kedua orang ini, kekaisaran akan kehilangan kekuatan yang besar. Tapi itu cukup setimpal dengan kembalinya semua kekuatan ke tangan kaisar sendiri. Kaisar kini tampak keheranan mendengar semua detail yang diceritakan Suo Fan. Tapi kemudian dia mencoba untuk mengetes Suo Fan sekali lagi. Kalau begitu, mengapa aku tidak menggunakan Santian untuk menghancurkan keluarga Luomu? Bukankah itu jauh lebih menguntungkan dan lebih mudah untukku? Suo Fan tertawa. Bukankah itu karena kaisar paling mengetahui karakter dari Dugu Santian? Meski dia adalah orang yang setia, tapi dia juga memiliki kekuatan tempur yang sangat besar. Pada akhirnya, Anda pasti takut kalau sampai Menteri Zantian kemudian memberontak. Karena itu Anda memanggil mereka setelah Anda mengurus Suge Changfeng. Dan dengan bantuan pasukan kerajaan Nurong, Anda kemudian mencoba untuk melenyapkan seluruh pasukan Dugu Santian dan juga Dugu Santian. Lalu, alasan kenapa Anda tidak meminta pasukan Dugu untuk melenyapkan kami, itu mungkin karena Anda hanya menganggap keluarga Luo sebagai keluarga kecil dan dengan beberapa tuan saja di dalamnya. Karena itu Anda berpikir bahwa tidak masalah jika menunda urusan dengan kami terlebih dahulu. Tapi siapa sangka bahwa kami justru yang berdiri di garis akhir dan memenangkan permainan ini, kata Suo Fan sambil tertawa. Kaisar kini tampak suram dan menatap Suo Fan untuk waktu yang lama. Dia memang telah salah memprediksi gerakan Suo Fan. Suo Fan sungguh bukan orang yang biasa, karena dia kini bisa menjabarkan semua itu dengan sangat tepat. Lalu setelah itu Kaisar menghela nafas lagi dan berkata, Suo Fan, kamu benar-benar layak mendapatkan julukan sebagai manusia setengah dewa. Kamu menang kali ini dan aku mengakui kekalahanku. Sayang sekali, aku tidak bisa mempertahankan tahtaku dan akhirnya jatuh ke tanganmu. Begitu komentar ini keluar, semua orang melihat ke arah Suo Fan. Suo Fan memang adalah orang yang kuat dan kepandaiannya juga luar biasa. Selain itu, dia juga memiliki pengaruh yang tidak kecil. Sudah sangat wajar kalau saat ini Suo Fan adalah orang paling layak untuk menempati posisi kaisar. Lagi pula, siapa yang bisa bersaing dengannya? Tapi Suo Fan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, mungkin terlambat untuk mengatakan ini, tapi aku pun memiliki rahasia, bahwa untuk memenangkan pertarungan kali ini, aku telah meminjam kekuatan dari Sekte Moche. Karena itu aku berhutang besar pada mereka, dan karena itu aku juga tidak akan mengambil tahta ini. Bahkan Sekte Moche juga berada di belakangmu. Ini sungguh bagus, ini sungguh luar biasa untuk masa depan, kata Kaisar sambil tertawa. Dia kemudian menoleh ke arah Yuencong dan kemudian berkata, Chong-er, kemarilah, dengarkan aku baik-baik. Di masa depan jangan pernah kamu serakah dan merasa bangga dengan semua pujian yang akan kamu terima. Bahkan jika semua orang akan memanggilmu yang mulia, kamu harus tetap ingat semua kejadian hari ini. Mendengar kata-kata dari Kaisar, mata Suo Fan tampak menyala. Suo Fan sungguh mengagumi Kaisar kali ini. Lalu dia tampak tersenyum dan berkata, Yang mulia memang benar-benar cerdik. Bagaimanapun, aku memang memiliki perjanjian dengannya. Tunggu sebentar. Yuencong melambaikan tangannya dan kemudian datang ke arah Suo Fan. Steward Suo, jika Anda tidak menginginkan tahta ini dan tidak memiliki rekomendasi siapapun, maka biarkan aku yang menempati posisi ini. Aku bersumpah, selama aku menduduki kursi ini, semua orang akan mendengarkanmu mulai hari itu. Dan kau akan tetap menjadi kaisar tertinggi di kekaisaran. Suo Fan menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan tawa. Seorang kaisar tanpa nama, apakah itu sangat menarik menurutmu? Tentu itu menarik. Selama aku bisa menempati tahta ini, aku akan melakukan apapun, kata Yuencong dengan wajah yang cemas. Kini semua orang menatap Yuencong dan benar-benar merasa jijik.
Tiba-tiba kaisar batuk dengan suara yang nyaring dan darah berwarna hitam kental kembali keluar dari mulutnya. Kini tenaganya benar-benar sudah terkuras. Lantas dia mengangkat kepalanya dan melihat Suovan. Suovan, kamu adalah orang yang bijak. Kamu pasti tahu bahwa ketika kamu memilih kaisar boneka, kamu juga harus memilih orang yang tepat. Kamu tidak bisa memilih pangeran pertama, karena itu hanya akan menyebabkan masalah dan menghancurkan kekaisaran dalam waktu yang singkat. Pada akhirnya, kamu harus memilih orang lain. Mendengar itu sang pangeran merasa sangat sedih. Kaisar sekali lagi tidak mendukungnya. Kini ada niat membunuh yang terpancar dari mata pangeran. Kaisar tahu apa yang pangeran pikirkan, jadi dia tertawa kecil dan berkata, "Pangeran, jangan salahkan ayahmu karena bersikap kejam. Kamu memang tidak memiliki kualitas sebagai kaisar, dan jika kamu menduduki tahta, kekaisaran bisa hancur di masa depan. Karena itu, kamu pun tidak cocok sebagai kaisar boneka. Tapi kamu masih bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di luar kekaisaran." Apa? Apa ayah benar-benar melihatku serendah itu? Kata pangeran dengan marah. Dia segera berlari ke arah kaisar dan menarik kerahnya. Kini pangeran tampak menangis dengan suara yang keras dan menggoyang-goyangkan tubuh kaisar. Saat kaisar melihat kemarahan dari pangeran ini, dia tampak tersenyum seperti seorang ayah yang melihat anaknya yang sedang rewel. Dia merasakan bahwa semua tugasnya telah selesai. Lalu kemudian perlahan kaisar menutup matanya dan kesehatannya langsung berkurang secara drastis sampai akhirnya dia mengembuskan nafas terakhir. "Ayah!" teriak Yuencong dengan mulut yang bergetar. Kini pangeran pun tampak kaget dan menatap ayahnya. Ternyata dia juga merasakan kehilangan kali ini, meskipun dia adalah orang yang memberikan racun kepada ayahnya. Kini pangeran juga tampak menangis. Suovan yang memandang semua ini, dia dengan suara dingin berbalik lalu berkata, "Gendut, ini adalah urusan keluargamu, maka ini adalah tugasmu untuk menyelesaikannya. Lalu untuk penobatanmu akan dilakukan 2 hari lagi. Bersiaplah." Setelah mengatakan itu, kemudian Suovan pergi dari aula, dan yang lainnya tampak melihat kaisar untuk beberapa saat dan kemudian mengikuti Suovan dari belakang. Sedangkan saat ini di tempat itu, pangeran tampak tertunduk di tanah dan wajahnya putus asa. "Ayah, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kalian lebih memilih adik ketiga untuk menjadi kaisar dan bukan aku?" Kini Yuencong tampak menyeka air matanya dan pupil matanya tampak ganas. "Guru, pangeran pertama telah memberontak dan membunuh ayah. Hukum dia." "Baik." Segera Fang Qiubei mengulurkan tangannya dan kemudian segera sebilah pedang melesat dan menghantam tubuh pangeran. Pangeran kini merasakan nyeri dan kemudian mulai kehilangan kesadarannya. Kini Yuencong tampak memeluk tubuh kaisar dan kesedihan tampak di matanya. Tapi dia sudah tidak bisa menangis lagi. Dan begitulah akhir dari kaisar, dan kemudian terpilihlah kaisar yang baru. Lanjutannya ya besok Kamis lagi ya lur. Kotak donasinya ada di kolom deskripsi seperti biasa, dan akhir kata, bye.